kenapa saya mau berhenti kerja di kapal pesiar. Nyawa kita berdua itu dipertaruhkan sama dia. Hoax 250 juta. Yo guys, what's up? Balik lagi di channelnya Boy. Oke, hari ini kita bakal membuat konten tentang apa gitu? Jawa. Hari ini kita mau bikin tentang Quenza dan Natal guys. Sekarang tema baju kita adalah Caribbean style. Alright. Alright. Oke guys, selamat datang yang baru datang, yang sudah lama banget nih digabung di channelnya Upauye. Terima kasih banyak guys atas kesetiaan kalian ya. Oke, sebelum kita berbicara panjang lebar, kita cheers dulu. Video ini didukung oleh berasal dari Pak Nabi lagi. Wow, Pak Nabi ini sering banget nanya ya. Kayaknya dia berantusias untuk berangkat kerja ke kapal pesiar, Ji. Oke, harus Ji. Wah, ya. Pahlawan devisa. Asik. Wah. Oke guys, pertanyaan adalah beli yang kontrak pertama di bagian kitchen, biasanya job deskripsinya nih apa? Deskripsinya itu kalian nanti dikasih kertas dan kalian silakan baca itu apa pekerjaan kalian. Kalian cuma bisa membacanya cuma 1 hari dulu. Setelah itu sorenya kalian langsung kerja. Nah, kalian pas kerja itu kalian dibimbing oleh senior kalian atau Red Scarf. Kalian dikasih tahu kerjaan kalian itu apa. Paling kerjaannya cuma jadi helper aja guys, nggak terlalu berat banget sih buat kontrak pertama di dapur guys. Oke, kalau terlalu kencang saya akan berbicara slowly. Right. Kalau di housekeeping gimana ini? Coba jelaskan dulu aja gimana aja kalau di housekeeping ini. Job description-nya nih gimana aja? Kontrak pertama ya berawal paling nggak dari laundry atau nggak PA atau nggak public area kan, kalau di rumah kan public area. Iya. Ya biasalah keliling-keliling itu sambil pegang lap sama ember, sanitize area lah. Nyapu ya biasa seperti itulah. Terus gimana? Apa langsung dilebar liar gitu apa Ji? Dikasih area-area gimana gitu kalau di housekeeping? Kalau di dapur kan cuma beberapa tempat aja Ji. Gimana itu Ji? Di tempat-tempat yang kecil dulu. Kayak contohnya di teater itu kan sepi itu. Kita kerjanya selesai tamunya nonton show, baru kita attack itu. Attack itu. Bersih itu. Nggak mungkin langsung dilepas kayak di Royal Promenade itu, kayak di sini kan ada tempat orang jualan kan rame tuh orang lalu lalang. Termasuk guest sama officer sama bos-bos supervisor dan lain sebagainya. Nggak mungkin kontrak pertama dia langsung dilepas ke sana. Gitu loh. Oke, jadi senang ya guys. Pokoknya kalian dituntun. Ya, pokoknya dituntun. Oke. Temenin dulu 1-2 hari itu sama senior. Sama senior. Kalau dia skipping. Kalau dia skipping. Alright. Ya seperti itulah ya. Pokoknya jangan takut, enjoy aja. Pagi bang, ini dari William Sipayung. Mohon izin bang, untuk pemula bisa bekerja di kapal pesiar bang. Boleh request alamat kantornya bang. Nah, ini alamat kantor yang mana ini? Kantornya Miami apa agent ini? Setiap daerah itu pasti ada ya. Kalau di Bali, Jakarta itu pasti ada agent kapal pesiar. Pasti. Nggak tentu harus Royal, semua kapal sama. Semua company bagus kok. Ya. Kayak Carnival itu ya. Carnival, Disney guys. Disney, Holland, MSC gitu. Untuk mencari alamat kantornya kalian bisa cek di Google saja guys. Oke, tanyakan pada Google. Kalau saya di Bali ada PT Ratu Oceanaria Bali. Kalau di Jakarta juga ada Ikomang Wahyu Puja Sastrawan. Bang, kalau training di kapal pesiar dikasih apa biasanya? Ji, dikasih apa Ji? Kalau training ya dikasih tuntunan lah. Kalau pertama kan training. Enggak dikasih kopi. Tadi dikasih kopi katanya. Bisa godong, pisang goreng. Dikasih apa nih? Dikasih pencerahan. Pencerahan gitu. Dikasih pencerahan. Biar kita nggak bingung. Biar nggak hilap gitu. Iya, nggak aja sih. Dikasih training lah. Dikasih tentang kapal pesiar guys. Kapal pesiar, apapun itu tentang safety, say something gitu ya. Sebelum kalian berangkat, kalian kan bikin gini apa namanya? Apa itu? BST itu, Basic Safety Training, ya seperti itu dah. Pokoknya. Nah, kalau training ini biasanya ngantuk banget guys, sumpah ngantuk banget. Jadi saran Upauye kalian itu harus bekal permen. Nah, itu sebelum corona ya. Sebelum corona. Sekarang serba online coy. Kalau musim corona ini, trainingnya online, kalian online semuanya. Jadi sangat perlu sekali kalian itu belajar teknologi ya. Jangan gaptek.
gitu loh, right? Biar nggak TikTok aja daunnya. Itu yang tadi gitu ya. Kayak siapa ada? Kayak video kita kemarin ya. lah. Begitulah. Anggap aja begitu. Dari Komang Ayu, pertanyaannya adalah, beli kru wanita yang kerja di kapal pesiar dong beli. Nah ini maksudnya mungkin interview Ji, Interview. cari wanita gitu loh Ji. Tapi kalau beli upahnya udah nikah, Udah nikah ya. istrinya marah gitu Iya. kalau interview. Ya. Anda cemburu nanti saya Iya. di nanti saya nggak Kalau dikasih mau pulang. interview mungkin di luar ruangan ya. Hmm. Apa Mm-mm. ya kan? Sebenarnya sih kalau interview masalah wanita, sebenarnya mereka itu sama juga. ya. Apa yang kita rasakan mereka juga rasakan gitu loh ya. Sama aja. Jadi menurut saya itu kalau wanita kerja di kapal pesiar, mereka itu sangat tangguh banget guys. Betul nggak Ji? Betul. Betul. Strong lah. Strong pokoknya. Kayak Strong apa strong? Wonder Woman. Woi, mantap itu guys. Ya. Wonder Woman kan ya, ekspor tuh, yang lokalan aja. Sri Kandi. Sri Kandi, oh ya. Wah, Komang Ayu lagi ini 2 minggu yang lalu. Ini posisi yang cocok buat cewek di kapal pesiar dong beli. Apa nih Ji? Posisi yang cocok buat wanita nih Ji. Coba jelaskan dulu Ji. Kalau Komang Ayu tuh passionnya apa gitu. Kalau kita sih nggak bisa Komang Ayu harus di sini, di housekeeping, harus di restoran, nggak bisa. Kalau Komang Ayu passionnya di mana? Passionnya masak ya di kitchen. Kalau passionnya nge-serve tamu ya di restoran. Kalau Komang Ayu pintar mijit atau punya pengalaman terapis ya di spa. Banyak posisi yang bisa dipilih ya kan? Betul banget Ji. Pokoknya sesuai dengan passion Passion, kalian ya. Jangan contoh upawi. Kayak bajing loncat. Tapi saran terbaik kalau buat wanita itu restoran cocok kayaknya Ji. Restoran. Restoran itu kalian cocok. Tukang kocok, judi, kasino cocok. Cocok. Kalau housekeeping jangan coba-coba deh. Perlu Berat. tenaga ekstra. Iya, berat coy. Nah, kalau lab guard gimana, Ji? Cocok nggak buat wanita? Iya kan, kalau ada guest yang cewek perlu juga. Perlu juga. Iya. Ntar gosong kulitnya nggak laku ntar gimana? Enggak. Kalau udah hati berbicara, pokoknya gitulah pokoknya. Ini dari Kadek Sukrawan 17. Dengar-dengar orang kerja di kapal tidurnya 3 jam. Habis itu full. Gara-gara corona ulang lagi. Dengar-dengar orang kerja di kapal tidurnya 3 jam, habis itu full kerja nggak ada libur. Apa betul? Tapi kok anak kapal ceria-ceria di video dan sehat? Terus Nah, happy terus itu harus harus, happy. ya kan? Iya. Cheers dulu dong. Cheers nih. Setelah itu dibalas dengan sumber dana. Mana ada bro tidur 3 jam. Wek. Mati kali. Gimana nih Ji? Kalau orang-orang yang kerja di kapal tidur 3 jam, ada orang yang seperti itu, apakah mereka kerja di kapal nggak? Kalau mereka nggak kerja di kapal ya jangan dipercaya sebelum Anda mencoba sendiri. Betul Ya kan? Mungkin tidurnya cuma 3 jam. Itu mungkin tidur siangnya doang, 3 jam. Malamnya bisa tidur 6 sampai 7 jam. Ya saya sih rata-rata tidurnya 7 sampai 8 jam sih. Iya. Apa ini gara-gara free internetnya jadinya tidurnya sehari cuma 7 jam. Maksimal lah itu 7 Kita jam. bergadang sampai jam berapa? Sampai jam 2 kadang Iya. gitu. Tapi kalau tenaganya habis ya jam 12 udah tepar. Iya. Nonton YouTube-nya yang nonton kita. Jadi 3 jam itu ya hoax. Hoax. Mereka tuh nggak mau kamu sukses Iya, betul. kapal gitu loh. Iya. Pokoknya pagi kerja jam 9 sampai jam 2. Terus dari jam 2 sampai jam 5 tuh istirahat. Jam 5 kita balik kerja lagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam mau terserah mau Terserah, ngapain. mau coli Mau kayak tidur, mau Ya. nyuci, mau makan sampai jam balik jam 8 pagi atau jam 9 pagi lagi. nggak coli. Ya kadang. Kadang. Sekarang itu adalah Yutra Angkanga. Rahajeng pagi, siang, sore, malam beli was pre-interview sama final interview. Apa saja yang ditanyakan sama admin dan user beli. Biar ada bayangan dikit lah. Biasanya berapa pertanyaan? Khususnya bagian ku, komis beli, sukseme. Untuk di komi atau di ku itu, kalau dulu upawi itu yang ditanyakan itu waktu pre-interview adalah what position would you like apply gitu ya. Jadi posisi apa yang kamu ingin lamar, terus tentang pribadi kamu, where you come from, tentang itulah ya. Jadi sebenarnya dites doang bahasa Inggrisnya waktu pre-interview.
Sedangkan waktu user itu tidak terlalu panjang, beda banget dengan pre-interview. Waktu user itu kalau di Komi itu mereka itu menanyakan kamu melamar apa, sama setelah itu what kind of food you can cook, gitu dia bilang. Setelah itu saya jawab, saya bilang itu waktu itu saya bisa masak sup, saya lupa ya sup apa waktu saya bilang waktu itu. Setelah itu saya jelaskan karena saya tidak ingin dia user itu nanya balik lagi, jadi saya jelaskan langsung secara to the point masakan apa yang saya bisa masak. Setelah itu saya jelaskan cara membuatnya, bahan-bahannya segala macam. Iya, biar nggak dia balik nanya. Iya, itu teknik interview yang paling pas tuh seperti itu sebenarnya. iya. Jangan kaku, Jangan ya. kaku, pokoknya jelaskan apa yang Anda bisa sebelum dia nanya balik. Pokoknya jangan kasih celah dia buat nanya balik gitu. Mantap, gitu triknya guys ya. Itu artinya kalian itu pede berbicara bahasa Inggris ya. Nggak apa-apa salah, yang Nggak penting apa-apa. kita mau berbicara. Kalau dia nggak ngerti, ya bicara lagi, ulangi lagi. Kalau di housekeeping gimana nih, J? Kalau Ya, waktu aja sama seperti itu paling data diri kayak CV itu loh. Mm-mm. CV, experience, terus sama kayak di upah pengen kerja di maksudnya departemen apa gitu. Seperti itu. vegetable. Bang, kalau kerja di Gali pindah ke kitchen susah nggak ya? Prosesnya apa aja ya, semua. Kalau kalian pindah itu gampang banget, yang penting kalian mau bilang aja sama setnya, Set, saya mau jadi tukang masak, nanti diproses gitu ya. Sigit Gunarto, departemen di kapal yang gaji paling gede apa beli? Bisa pindah-pindah ya? Supirnya lah, Hupilnya? supir kapalnya, kapten. Oke. Kapten. Berapa gajinya berapa? 250 Juta sekitar segitu per bulan? per bulan. Astaga. Kenapa kok dia itu bisa gede dapatnya gajinya? Tanggung jawab gede, pasti gaji gede. Soalnya nyawa nyawa kita berdua itu dipertaruhkan sama dia, guys. Kalau dia itu mabuk dan tiba-tiba kapal oleng tenggelam di tengah lautan, ya udah Titanic yang kedua. Sama lagi nih Sigit Sugunarto. Kalau di hotel darat ada gaji servis, semacam gaji kedua. Kalau di kapal cuma gaji pokok atau gimana? Tergantung posisi ya. Kalau kita sih masih basic salary, jadinya kita cuma dapat gaji pokok. Tapi kadang-kadang kita juga ada yang disebut baso dukti, handle tamu request lah, contohnya seperti tamunya minta es batu, es cube, blanket, bantal dan lain sebagainya, kan kadang-kadang mereka juga ngasih lah tipsnya seperti itu. Berapa Ji? Kalau Ji berapa dikasih pengalaman? Kadang 5 juta? $5 dolar ya, $5. $5. Ada yang lebih baik sedikit dikasih 10. Tapi tidak semuanya ya yang kerja di housekeeping dapat, cuma yang ya berhubungan dengan tamu aja. Kalau PA nggak dapat sih. Werkudara Tim Channel, Kak coba jelasin dong, saya soalnya basic di kitchen, mau berangkat ke kapal masih bingung gimana tuh dari pertama masuk kapal itu ditaruh di gali steward dulu baru motong-motong sayur daging atau gimana Kak, tolong dibantu jelasin Kak. Nah kalau di dapur itu kalian itu kan melamar itu di agent. Nah kalian itu nanti kan melamar posisi apa yang kalian lamar. Kalau kalian melamar di gali steward, ya udah kalian kerjanya cuma cuci piring, cuci perabot-perabot besar. Kalau kalian melamar di cook, tukang masak, nanti kalian ditempatkan di tempat dimana kosong di saat itu di kapal pesiar. Misalnya kosongnya tuh di tempat sayuran, ya udah kalian ditempatkan di tempat sayuran, kalian motong-motong sayuran gitu loh. Ya tidak terlalu berat sih kerjaannya, tapi kalian itu sebagai helper aja, nggak terlalu dikasih tanggung jawab yang gede. Nanti kalau kalian udah pinter, kalian menonjol di tukang masak, ya mungkin kalian naik jadi CDP dulu, CDP 1, CDP 2 gitu loh ya. Jadi seperti itulah ya. Buka lagi dong. Alright. Alright. Perayaan 3.500 subscriber. 600. Alright. Terima kasih banyak ya sudah subscribe 1-2 orang, nggak apa-apa guys, dikit-dikit jadi begitu. Beli bahas tiket pesawat pas pulang dan pergi itu beli sendiri apa ditanggung? J, mana J? Kalau posisinya kita sih masih ditanggung sama perusahaan. Misalnya kalau udah dapat gaji gratuity itu modelnya kan? Gaji gratuity itu apa tuh, J? Coba jelaskan aja. Mungkin mereka tuh nggak ngerti. Gratuity itu tamu yang menggaji mereka, bukan company yang menggaji mereka. Woi. Itu artinya itu mereka dapat gaji besar daripada kita, J. Iya. Wah. Jauh lebih besar daripada kita. Woi. Jadi kalau posisi kita itu seperti kontrak pertama itu gratis, guys. Gratis masih Pulangnya masih gratis ya. Tapi kita berangkatnya bayar, Ji. berangkat paling pertamanya doang. Iya, berangkat pertama itu Hanya bayar. pertama doang saja yang bayar. Setelah Keduanya itu
gratis. Ditanggung. Ya. Terus ditanggung. Diko PAA cleaner gratis pulang pergi, laundry gratis, steward gratis, bar utility gratis ya, dan Restoran attendant gratis. kita runner gratis ya pulang pergi. Tapi kontrak pertama aja yang bayar. Yang bayar tiket stateroom attendant, Stateroom attendant, atau cabin steward, dan waiter, bar bartender, dan lain sebagainya. dan lain sebagainya. Yang posisinya gede itu yang ya. udah dapat gratuity. Ya, seperti itu ya. Komangayu. Wih, Komangayu lagi. Ini akibat corona kebanyakan. Di bagian PAA. Nah, ada yang kru ceweknya nggak beli. Apa cowok semua? Banyak ceweknya. Mereka tuh pegang restroom cleaner. Nggak mungkin kan yang bersihin toilet cewek itu cowok. Iya, betul banget. Jadi seimbang ya untuk Seimbang. PAA. Stephen Chris, beli, maaf mau tanya, untuk public area attendant gajinya berapa? Nah, ini sudah kita bahas di interviewnya si Nengah, guys. Kalian tonton videonya si Nengah. Yang di tangga itu ya. Di tangga itu ini didadakan. Nengah itu pede banget dia bilang gajinya berapa. Ya, jadi kalian tonton itu ya. Andy Widiantara. Beli upah, salam dari Buleleng Bali. Oke, salam. Mau tanya kalau beli dari jurusan kitchen pindah ke housekeeping gimana caranya ngeplay beli? Pakai sertifikat diploma yang di kitchen tetap. Nah, untuk ngeplaynya tuh waktu di kapal itu saya itu melamar, guys. Waktu itu ada job posting LKA, Linen Keeper Assistant. Jadi saya langsung melamarnya tanpa memerlukan sertifikat apapun. Jadi saya lamar dan lulus dan saya berada di pipeline. Setelah itu saya push dan pindahlah saya di housekeeping, tidak memerlukan sertifikat apapun ya. Saran terbaik sih kalian melamar di rumah sesuaikan dengan passion kalian. Kalau kalian suka dengan housekeeping, lamar housekeeping. Kalau di dapur ya di dapur ya aja ya. Yoga cerdik, kalau pengen satu kamar dengan teman boleh nggak? Bisa, Pasti bisa. Gimana caranya Ji? Request ke HR atau di Indonesia namanya HRD. Tapi harus gini dulu Ji ya, nunggu teman pulang ya. Yang pulang. Contohnya ya, saya bersama dengan orang Jamaika, Aji bersama dengan orang Kolombia. Terus gimana itu ceritanya? ulang contohnya. Contohnya ulang, kok masa Kolombia gimana caranya? Bener dah kayak gitu. Terus teman saya pulang yang Kolombia tuh, terus beli upah, minta form kertasnya tuh di HR, terus dia minta pindah bareng ke kamar saya biar satu kamar sama saya gitu loh. Jadi requestnya tuh gimana aja? Satu hari sebelumnya apa seminggu sebelumnya? Seminggu sebelumnya. Satu cruise sebelumnya itu ya? Satu cruise sebelumnya, soalnya nggak tentu sih. Ada yang satu cruise 2 minggu, ada yang satu cruise 1 minggu gitu. Pokoknya satu cruise sebelumnya. Agus Suryanata, how many languages do you speak, man? Selamat pagi, buen dia. Selamat siang, buenas tardes. Selamat malam, buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Poquito ya. Don't play guys ya. Don't play. Despacito. Niko Mang Arudati bisa sama Henry. Oke, kok bisa sendiri berangkatnya Kak? Nggak bareng sama teman-temannya yang berproses ke kapal juga. Nah, ini waktu saya berangkat waktu ke sini, Ji. Kenapa saya bisa sendiri? Karena saya malas, guys. Sebelum saya berangkat itu saya malas nyari teman. Kenapa begitu? Karena saya sudah tahu prosesnya kayak gimana, oke? Dan saya pasrah aja. Ketemu nggak ketemu teman ya pasrah aja. Kalau ketemu teman ya enak, enjoy aja ya. Intinya di jalan itu kita rajin bertanya biar nggak tersesat gitu loh. Iya. Apalagi berangkat pertama. Saya berangkat pertama sendiri loh. Sendiri berangkat sama pertama. Berarti. Tos dulu. Asal nanya, ada pokoknya information di sana, jangan malu bertanya. Pokoknya nanya ini di mana, kemana, nomor telepon yang bisa dihubungi. Seperti kata pepatah aja. Malu bertanya, sesat di jalan. Dan dinyem. Beli, kenapa kok mau berhenti kerja di kapal? Wah, ini nonton ini yang videonya ngukur pakai kaki kapal pesiar itu. Kenapa saya mau berhenti? Jawabannya adalah nanti saya bikin kontennya. Kenapa saya mau berhenti kerja di kapal pesiar? Oke. Suadika Boker. Oke. Suadika Boker. Oh, boker. Bukan boker. Berak. Beli, kalau mau sisi di komis kontrak pertama kira-kira apa yang harus dilakukan dan pekerjaannya seperti apa, Beli? Tadi kita udah jawab ya. Next. Tidak ada lagi. Oke, itu saja untuk video kali ini, guys. Semoga kalian bermanfaat dengan pertanyaan dan jawaban kita. Bukan, pertanyaan kalian dan jawaban kita gitu maksudnya. Gimana aja? Ada pesan kesan buat video kali ini, Ji? Pokoknya rajin menabung biar cepat kaya. Jangan lupa guys, subscribe.